sampai sekarang pun gue nggak tahu, bukan sampai sekarang sih, sampai gue kuliah lah, gue nggak tahu kayak oh laki-laki tuh harus begini gini. Level tertinggi orang sedih itu bukan nangis, Ketawa. Oh gitu. iya. Ketika lo mau buka hati, mau memperbaiki apa itu, semua bisa diperbaiki, nggak ada waktu. Halo Besti, balik lagi di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bisa saling cerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firdendira. Dan gue Bocah Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Elnanda Utomo. Elnanda Utomo. Genjreng. Lo penyanyi apa gitaris sih El sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi nggak gitaris, nggak jago-jago banget. Oh gitar nggak jago-jago. Lebih ke nyanyi. Lebih ke nyanyi. Nanti lo solo ya. Penyanyi Apa solo band? ya. Solo. Sorry ya, izin. Solo tapi ada session playernya di belakang. Keren. Apa kabar lo El? Iya. Gue kalau ketemu El tuh selalu di tempat yang tidak nyaman gitu soalnya Maksudnya kan. tempat nyaman tuh gimana? Gue selalu ketemu dia loh, Cung. Di mana? Kok gue nggak ikut? Enggak ada, lo nggak masuk circle sering Kemana? banget. Kalian kemana? Di itu apa namanya? Kita tuh selalu ketemu di tempat-tempat gelap. Enggak, Oh, iya? terang. Klub Cuman gitu? bukan klub, kayak semacam tempat apa? Apa? Gitulah, lanjut aja langsung. Lagi sibuk apa sekarang bro? Sekarang mau nyiapin album tahun depan makanya. Lanjut. Gitu Oke. doang kan. Oke guys, gue tadi sebelum syuting ngobrol. Itu gitu dong album. Iya gitu Oh, aja. beneran gitu ya? Ya tahun depan kita ketemu lagi. Oh, tahun depan Nanti kita season ketemu. selanjutnya lah. Maksudnya gue udah punya lagu juga 13. Oh ya udah ntar aja. Lagu dirilis sudah. Oke, makasih. 1 EP. Oke. 5 lagu single. Oke, Pas keren. Covid. Oke guys. Yang itu tentang jatuh cinta terakhir. Oh, jatuh cinta. Oh, cocok. Judulnya dari ratusan juta manusia. Dari ratusan juta manusia. itu. Itu judul. Kenapa? Apa namanya? Ada drumnya. Gitar. Tapi Oh, ada enggak. dramanya, maksudnya ada dramanya juga. Kak kalau gitar tuh gini, nggak ada Iya, gini. maksudnya ada ininya juga. Ya, semoga sukses terus karirnya Elnanda. Terima kasih udah nonton kita. Ada Oke guys, tadi sebelum syuting kan kita udah nyiapin tema-tema. Cuman tadi sebelum syuting gue sempat ngobrol sama mereka berdua. Dan orang dua ini ternyata sama-sama broken home. Ya kan? Oh, Terus bridging lu gak enak banget ya. Gue bilang kenapa kita nggak bahas broken home aja? Ya kan? Nah, karena gue bingung, gue nggak broken home sorry. Oh, oke. Ya kan? Karena gue bingung definisi broken home tuh apa sih sebenarnya? Lo broken home juga? Kenapa lo bisa, Bisa dibilang broken? broken home lah. Oh, lo menganggapnya seperti itu? Ya harusnya sama dong kita. Iya. menganggapnya. Ya makanya Emang gue bingung, kenapa? Dev. Ya orang tua gue udah pisah dari kelas 4 atau 5 SD gitu. Cerai? Atau hanya Iya, pisah. pisarannya? Oke. Tapi yang ada tuh nyokap gue doang, bokap gue Oke. cabut. Kayak gitu. Oh, berarti dari lo kecil, lo nggak punya sosok ayah? Betul. Nggak punya figur itu di dalam kepala lo, di dalam diri lo. Nah, lo cowok sendiri di rumah? Cowok sendiri, karena gue punya adik cewek. Iya, berarti cowok sendiri Cowok kan? sendiri. Terus lu bisa maksudnya gimana ya? Ketika lu bertumbuh menjadi yang dewasa, menjadi yang dewasa tanpa ada sosok figur ayah, lu gimana bisa dapetin oh laki-laki yang benar tuh kayak gini nih? Tadinya tuh gue gue nggak tahu laki-laki yang bener tuh kayak gimana. Ya udah gue lebih kebanyakan nongkrong sama kakak kelas kayak gitu-gitu loh. Gue lebih kayak nanya-nanya orang yang punya keluarga tuh kayak gimana nih harmonis, gue kayak ngeliatin oh kayak gini ya. Cuman sampai sekarang pun gue nggak tahu, bukan sampai sekarang sih, sampai gue kuliah lah, gue nggak tahu kayak oh laki-laki tuh harus begini gini Oh, iya, karena nggak ada Karena- ngajarin gitu kan. Iya sih, sebenarnya gue nggak menyalahkan ya, gue nggak menyalahkan karena ya ini hidup gue gitu, maksudnya bukan salah siapa-siapa gue punya salah dan sebagainya. Bukan gue menyalahkan karena gue broken home, jadinya gue melakukan kesalahan ini, gue menyalahkan itu. Iya. Oh, Nah, kalau buat validasi iya, gitu iya. kan. Kalau itu kan definisi broken home yang buat selama ini dulu gue pikir benar gitu. Broken home itu ini dari gue yang awam ya. Broken home itu adalah ketika lu punya ibu dan bapak berpisah. Lo nggak hidup udah sama ibu dan bapak lo berpisah atau cerai gitu kan. Itu definisi broken home. Cuman sekarang itu gue banyak banget nemuin definisi broken home lainnya gitu, kayak di rumah lo ada ibu bapak lo tapi nggak harmonis, itu sebut broken home. Terus di misalkan bapak lo nggak sejalan sama lo bilang rumah lo broken home. Jadi definisi broken home itu apa sih? Sampai gue berpikir, karena kalau misalkan ibu bapak lo lengkap di rumah, cuman di rumah nggak diharmonis, kayaknya gue juga merasakan itu deh. Pasti ada momen gue ngerasakan itu, tapi kenapa lo mendefinisikan itu sebagai broken home?
Karena menurutku ketika lo punya keluarga lengkap dan lo mendefinisikan itu, lo mendoakan jelek ke keluarga lo. Karena tanpa lo sadar, itu cuma ada di kepala lo. Tapi kalau lo buka mata lo luas, hampir semua keluarga mungkin mengalami itu, nggak mungkin harmonis aja gitu. Maksudnya keluarga tuh pasti ada aja masalahnya kan sebenarnya itu. Kayaknya definisi broken home itu adalah kalau lo benar-benar ngerasa hancur di dalam rumah lo itu deh. Maksudnya gue tahu bahwa di satu rumah itu pasti punya banyak punya banyak masalahnya masing-masing gitu kan. Pasti mereka punya masalah masing-masing. Tapi once lo ngerasa bahwa si masalah ini nggak kelar-kelar dan itu menggerogoti sampai lo ngerasa lo hancur just because of that, menurut gue itu udah definisi orang yang kayaknya emang gue broken home deh. Karena gue pun kayak gitu ya. Kalau gue broken home lebih ke nggak ada afeksi dari salah satu figur gitu loh. Iya, hilang kan figurnya. Iya, kayak bukan hilang, nggak ada afeksi. Misalkan lu bokap nyokap lu cerai gitu. Tapi mereka tuh masih ada afeksi ke lu. Kayak masih memberikan kasih sayang, masih memberikan figur itu nggak hancur lah maksudnya. Itu menurut gue ya, nggak tahu itu menurut orang lain atau apa. Walaupun mereka pisah atau bisa dikatakan bercerai, itu lu tuh masih ada afeksi berarti ya enggak lah. Itu lu nggak broken home kan? Kalau menurut gua, menurut gua kayak gitu. Cuman kalau gua pas dari kecil tuh nggak ada afeksi. Tapi bener juga ya, gue di season 1 pernah dapet bintang tamu Farandika. Dia juga sama, dia tuh dari dia lahir bahkan dia tuh udah nggak ada sosok ayah gitu. Dan dia kebetulan anak tunggal, laki-laki sendiri gitu di rumah di mana dia tinggal sama 2 orang perempuan, ibunya. Kenapa lo ketawa? Gue gak ketawa, maksudnya ya itu berat pasti dia. Iya, terus gue juga sempet nanyain hal yang sama. Terus gimana lu bisa dapat ngerti sosok laki-laki yang baik once ketika lu dewasa nanti lu berhubungan sama perempuan gitu, entah pacaran atau apa. Lu gimana dapetin hal itu? Ternyata gue cukup bisa merangkumnya adalah laki-laki yang tidak punya figur itu justru malah lebih sensitif loh dibanding perempuan. Dia bisa iya, karena dia tumbuh besarnya kan di lingkup perempuan aja kan. Jadi dia lebih bisa ngerti soal sosok perempuan itu seperti apa. Tapi kadangkala jadinya memang maskulinnya agak sedikit menghilang gitu. Nah kalau gue bingungnya lagi, nyokap gue tuh sering keluar kota kerja. Jadi kayak sehari di rumah, terus besoknya lagi udah Surabaya ke Medan. Jadi kayak tapi kan lu ada adik lu perempuan. Ada adik perempuan masih kecil, beda 2 tahun. Gak sekecil itu kalau beda 2 tahun. Lu nunggunya masih barengan tuh tahunnya. Iya, beda 2 tahun lah. Cuma kan namanya mungkin lo cowok, dia cewek, mungkin kalian nggak yang sejalan banget. Ya cuma kan maksudnya lo masih bisa ngelihat itu how to lo ngejagain adik lo seperti apa gitu. Jadi lu dapetnya di situ kan. Dia tuh tunggal, bener-bener tunggal ya. Lu nggak ngebimbing siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa lagi. Dulu tuh Gua ngerasa ya dulu apa saya? Gua ngerasa ya dulu kan gua nggak ngalamin momentum gua nggak ada sosok seorang ayah ya. Cuman dengar cerita-cerita orang, gua ngerasa anjir hidup tanpa sosok seorang ayah tuh parah banget ya. Gua punya teman Bimo PD Pikipix. Dia sampai pernah nangis di podcastnya Deddy. Dia tau nggak di podcast Deddy Kobuzer dia bilang apa? Dia bilang dia tuh nggak mau nonton podcast Deddy Kobuzer karena sorry om gue jealous liat lu sama Aska. Jadinya tapi gue juga jealous. Gue juga lagi. Jadinya orang-orang yang nggak ngerasain sosok ada bapak, dia tuh ngeliat orang akur itu bukan seru ya punya, enggak. Jadinya kayak apaan sih? Iya. Gue pernah cerita kok di podcast ini. Dia sampai bilang apa sama Deddy Kobuzer? Sorry ya om, gue nggak suka ngeliat lu sama Aska. Kenapa kata Deddy Kobuzer? Ya sorry gue jealous. Terus dia bilang gini. Dia bilang gini yang bikin gue sedih banget dan gue tahu di situ sosok seorang ayah itu penting banget. Dia bilang gini, om kenapa dia bisa gue enggak? Dia 9 bulan kan di perut, dia makan nasi, gue makan nasi. Kenapa dia punya gue enggak? Kenapa setiap minggu dia bisa potong rambut sama bapaknya, gue enggak? Padahal gue sama kok sama dia. Di situ gue kayak ternyata sosok seorang ayah tuh. Tapi bener maksudnya gue ngerasa gue begitu, tapi bukan berarti keluarga gue pisah. Gue ada sosoknya. Tapi nggak ngerasain sosoknya, paham nggak sih? Afeksinya makanya gue pernah bilang di podcast ini juga, di Haloha juga, di episode sama Fajar Nugra, gue bilang, sama Gilang Baskara, gue ngomong, gue tuh suka kesel juga kalau gue nontonin vlognya siapa namanya? Artis-artis. Fadil Jaidi. Gue nggak bisa tuh. Gue nangis. Gini. Kalau nontonin Fadil Jaidi, jujur ya, gue nggak ngerasa broken home aja, gue iri. Karena gini, gue ngeliatnya gue punya bokap, gue punya nyokap, mereka masih perhatian sama gue, kok gue nggak bisa sakrab ini ya? Kayaknya lebih nyaman ngobrol sama temen ya, tetap ya? Kenapa dia bisa? Iya anjing. Masa, sorry gue nih ya, gue punya bokap,
tapi gue nggak mungkin bisa kayak bercanda gitu sama bokap gue. Jadi ketika gue liat Fadil jadi, gue juga asing. Pasti ada kaku. Iya. Gue nggak tahu kenapa. Gue salut banget sama orang tua, bapak-bapak yang bisa kayak teman ke anaknya. Dan bisa bikin Keren anaknya gitu. tuh ngerangkul dia as a friend gitu loh. Karena itu susah banget. Karena gue akan menghindari apapun yang bokap mau lakuin gitu. Kayak gue mau keluar kamar nih, ada di depan, aduh ntar dulu deh. Gue gitu lagi dulu. Jadi Fadil jadi menurut gue itu keluarga paling the best sih. Iya. Nggak masuk akal akrabnya Kalau itu. gue dulu pernah yang kayak ini, kalau gue main ke rumah teman, terus makan keluarga, makan malam tuh, terus gue kayak duduk di situ bareng sama keluarga, ini seru banget ya tiap malam kayak gini. Cuman kayak, kok gue nggak pernah kayak gini ya, kayak rasanya gue kayak jadinya, suatu saat gue harus kayak gini nih, gitu. Jadi jadinya kayak gitu. Oh jadi lo dapetin sosok itu justru dari apa yang lo lihat di orang lain? Iya, kayak misalkan awalnya tuh gue kayak si Bimo Pede itu, gue lebih ke Marah. jealous, nggak marah, gue jealous pas gue tapi itu dulu banget pas gue belum berdamai ya. Pas gue belum berdamai itu gue menyalahkan, gue selalu nyalahin, gara-gara gini nih boleh nggak sih ngomong anjing? Boleh. Gara-gara ini nih, gara-gara orang tua gue nih, gara-gara ini nih, gara-gara itu terus. Kalau nggak gue korban lah. Iya, terus gue ngerasa gue korban, terus gue jadinya apapun kesalahan gue nyalahin itu. Nggak ada yang ngajarin gue nih, gue nggak tahu dong. Sedangkan kita kan harus bertanggung jawab sama hidup kita sendiri kan. Betul. Mikirnya kayak gitu. Terus abis itu setelah gue melewati fase itu, gue berdamai dan sebagainya, kayak ya udahlah, daripada gue berantem mulu sama kayak gitu tuh, jadinya gue nggak mikir masa depan gitu loh. Jadi lebih kepikiran itu, jadi lebih baik kayak gue bodo amat, gue berdamai, dan jatuhnya gue udah sekarang udah biasa aja. Lu berapa lama membutuhkan waktu untuk lu bisa berdamai? Itu gue sebenarnya nggak ngitungin. Nggak, maksudnya how long dari lo baru bisa berdamai itu kapan? Menurut Terus lo? Kuliah sih, kuliahan, pas kuliah lah. Oh berarti Berarti dari 5 tahun lalu lah. sekarang lo umur? 24. Oh berarti 20 tahun 20 tahunan. lo merasa terkukung hanya dengan pola pikir lo yang lo menyudutkan dan menunjuk orang. Karena memang benar, kita juga sempat bahas kan, menunjuk orang tuh lebih mudah dibanding menunjuk diri sendiri. Iya. Awal-awal tuh pas SMA tuh gue sering dibecandain, tapi gue nggak tahu itu udah berdamai atau belum. Gue tuh sebenarnya bingung sama perasaan gue dulu. Kayak gue nggak tahu gue udah berdamai atau belum. Cuman gue selalu menyalahkan keadaan kayak gitu loh. Gue berdamai nih, misalkan gue udah berdamai, gue dibecandain mulu. Gue sering dinyanyiin, tau gak lo ya? Papa nggak pulang, Papa nggak pulang. Kan anjing kan kayak gitu sama teman-teman SMA gue. Tapi gue ketawa. Gue ketawa. Gue kayak anjing lah, itu lucu banget. Menurut gue pas saat itu gue dikata-katain kayak. Tapi ketika lo sendiri lo Nah itu baru gue mau ngomong. itu nggak? Ketika suatu hal sudah sangat menyakiti lo sampai lo bisa ketawa, itu berarti sakitnya udah dalam banget. Oh gitu ya? Iya. Ketika lo udah bisa tertawa atas ledekan orang dari sakit lo, itu berarti udah terlalu dalam. Karena level tertinggi orang sedih itu bukan nangis, ketawa. Oh gitu? Iya. Itu tau dari mana? Karena ketika lo menangis, ketika lo punya masalah, terus lo nangis, itu siklus manusia. Oh gitu ya? Itu selesai nangis lo akan hadapin lagi. Cuman kalau lo punya masalah dan lo tertawa atas masalah itu masalah itu berarti udah di luar nalar lo, udah berat banget. Nah, Makanya orang paling baik tertawa itu ketika lo di tongkrongan, orang paling baik tertawa itu adalah orang yang paling punya masalah. Dan percaya nggak percaya, orang paling lucu di tongkrongan selama gue nongkrong, itu orang paling baik masalahnya. Nah cuma begini Pak Ustadz, kayak maksudnya gue sebenarnya kayak bingung gitu loh. Pas SMA tuh gue bingung sama perasaan gue udah berdamai atau belum. Tapi ada sesekali kayak malam-malam, mana nih ya, kayak gue mau cerita tuh nggak tahu cerita ke siapa. Sampai sekarang sih sebenarnya gue kalau karena cerita itu bukan damai sebenarnya menurut gue, itu memaafkan. Oh gitu. Lo udah memaafkan tapi lo belum bisa berdamai sama kejadiannya. Dan lo masih bingung. Karena gue gitu. Nggak tahu ya, ini siklusnya di stand up. Ini kan gue kan komika kan. Di stand up itu ada bahasa di mana suatu waktu memiliki tragedi, di tengah-tengahnya ada proses berdamai, maka menjadi komedi. Makanya kalau tanya kenapa ketawa itu adalah proses sakit hati yang paling besar, karena di tengah-tengahnya harus ada damai dulu buat lu bisa menertawakan hal itu, karena ini udah gak bisa nangis lagi. Iya sih. Pilihan satu-satunya adalah menertawakan yang membuat lu sakit. Makanya gue selalu bilang pada akhirnya di semua podcast gue atau gue diundang kemana, validasi rasa tuh penting.
ngevalidasi lu pengen nangis, lu pengen marah, ya validasin aja. Ya nggak apa-apa lu nangis aja, nggak apa-apa lu marah aja Nah, gitu. itu. Dulu tuh kita nggak pernah kayak gitu sampai akhirnya ketika di tongkrongan kita dicengin hal yang menurut kita itu adalah menyakitkan, kita ketawa. Oh. Dan once abis ketawanya sama di tongkrongan itu, lu balik ke rumah sendiri atau lu punya waktu momentum lu sendirian, lu bakal nangisin hal itu sebenarnya. Karena lu baru inget, oh rasanya sebenarnya sakit ya. Oh perjalanannya sebenarnya sakit ya. Tapi Gitu ketika ya. gue bawa itu di tongkrongan dan gue being nice to another people, ya gue bisa menertawakan hal itu. Dan itu gue baru dapet itu di 2021. Oh gitu. Itu selama gue akhirnya datang ke profesional. Dan gue nyari ujung celah inner child gue tuh di mana gitu. Lukanya di mana. Masalahnya gue gak kayak gitu tuh. Karena gue ngerasa gue Gue kayaknya baik-baik aja. Itu pasti di pikiran lo kan, enggak kayak gue gak Iya, sakit, gue kayak baik-baik iya. aja. Terus gue kayak Nah, ini salah nih Itu kan ngomong nggak tahu ya. Itu lu nggak berdamai, bener Firda. Lo maafkan. enggak ah. Enggak, lu berdamai. Lu berdamai mungkin ketika lu kuliah itu. Iya mungkin ya. Mungkin. Karena memang untuk berdamai ke suatu hal yang memang sudah menghantui lama itu nggak mungkin lu langsung gue udah berdamai. Perlu proses panjang untuk berdamai. Betul. Ya lu Sampai punya pasangan aja lu move on nggak mungkin langsung dong. Makanya berdamai itu perlu waktu lama gitu loh. Ya sih. Cuman gue nggak mau gali pas itu sih gue nggak mau kayak gali perasaan gue tuh lebih dalam lagi. Iya, Gue iya, nggak mau karena gue ngerasa enggak lah bisa Iya, kok. berarti memvalidasi Firda, lu memaafkan. Iya. Bukan berdamai. Maafkan Karena diri itu lo harus dan dilewatin. maafkan kejadian itu. Ini lu udah mulai menerima mungkin. Menerima ya. Baru di Menerima. posisi itu. Dari menerima, maafkan dan berdamai. Karena gue pun pribadi, gue belum bisa berdamai sama semua masa lalu gue sampai kemarin pesta pora. Wah random banget. Gara-gara ketemu gue. Enggak, enggak. Nih gue Apa tuh ceritain yang detail kemarin? ya. Enggak, sama bokap gue anjir. bokap. Jadi gue ceritain detail ya. Gue itu belum bisa berdamai sama diri gue sendiri. Dan dari dulu gue ngerasa kayaknya gue sakit nih gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ke profesional. Nah gue, journey gue untuk menuju, gue tahu gue kenapa, inner child gue lukanya di mana di inner child gue bersembunyi di masa yang mana. Itu tuh gue prosesnya panjang banget. Sampai akhirnya gue ketahuan lah di profesional tuh gue dibedah semua segala macam kayak kita kan masih cerita kan nanya-nanya bla 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 terus kayak oh ternyata kamu tuh raganya di 2021 tapi jiwanya raga kamu di 2021 tapi jiwa kamu tuh masih di Firda kecil, dimana Firda ngelihat keluarga Firda itu tidak harmonis, dimana Firda ngelihat Firda itu dilukain, bla 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 bla, disakitin sama berbagai macam, dan itu berkembang terus sampai ke gue nggak bisa nyari laki-laki yang healthy relationship gitu. Gue nolak itu terus dari dulu pada faktanya. Jadi kalau gue disayang sama laki-laki, beneran disayang tulus gitu, yang dia nggak pernah bentak gue, dia nggak pernah mukul gue ngerasa itu bukan cinta. Karena yang gue tahu cinta itu ya dikasarin. Karena udah terbentuknya seperti Yang terbentuknya di benak gue kayak gitu. Gue pengen nanya deh kalau misalkan nggak usah pakai nyolek dong. Emang agak physical touch ya. Iya, agak ini ya. Kenapa lu pengen nanya? Kalau ke profesional gitu, lu cerita gitu ya? Cerita full. Kayak misalkan kita duduk gini, kalau di film-film kan duduk seberang-seberangan, kayak gitu. Dia di meja kerja dia, kita di sofa Terus kita gitu. cerita gitu. Iya, Dia nanya duluan. terapinya sih banyak. Kayak, kenapa gue Terapis. juga iya, maksudnya cara terapinya banyak, ada yang kayak face to face, ada yang lo tiduran gitu kan, terus dia Enggak. bilang, Bentar. cerita aja. Ada dua nih, ada Ini dua. Apa bedain psikolog sama psikiater? Iya beda-beda, itu gue tahu itu bedanya. Itu bedanya Apa? Pakai obat kan, yang Iya. psikiater. Yang Kalau psikiater itu psikiater- dikasih obat. Setahu gue Yang gitu psikolog doang. itu tuh cerita doang. Kalau Nggak doang ya, gue bisa bilang doang, maaf. Yang psikolog itu tuh cerita. Iya, psikolog itu untuk kayak gimana ya, bedanya psikolog dengan psikiater yang gua tahu ya, mungkin boleh teman-teman Aloha Besti yang nonton, kalian psikolog dan psikiater boleh komen di bawah untuk Boleh juga nanti bisa kita lebih undang ya clear. sih? Iya boleh, kalau kalian mau diundang untuk juga bisa menceritakan soal mental health issues, kita sangat respect banget untuk mau ya gitu. Nah, jadi yang gua tahu, yang gua pahamin, bedanya psikolog dengan psikiater, psikiater itu adalah orang yang mendalami seperti dokter. Oke. Kalau psikolog setahu gue tuh Pakai bukan hati. kedokteran. Kalau psikiater itu ada kedokterannya, makanya kenapa dia yang diperbolehkan untuk membuat resep obat gitu. Jadi ada beberapa pasien, gue pun dulu gue ke psikolog dulu pertamanya, terus baru gue dirujuk. Keren loh. Oh. Baru gue dirujuk, iya, kayaknya iya. kamu harus ke psikiater deh gitu. Karena jadi dari semua cerita gue, jadi pertama itu gue inget banget caranya gue. Jadi kan gue dulu selalu cerita sama sahabat gue kan, dan sebagaimana sahabat yang dia tahu gue, pasti apapun yang gue ceritain divalidasikan, ngerti nggak? Diiyain semuanya. iya. Jadi gue Respect. akhirnya Nggak nggak tahu, di-counter ya? gue nggak tahu akhirnya ini gue di mana gitu.
Nah kalau gue Luka gua di mana? gue tuh bingung. Gue sama temen sendiri aja gue nggak cerita. Apalagi orang sama orang yang nggak gue kenal, gue tuh mikirnya kayak gitu. Nah, awal-awal sama kok. Awal-awal gue Gitu ya? juga tipe kal yang takut buat bercerita sama orang, terutama untuk masalah-masalah personal ya, kayak rumah gitu-gitu tuh gue nggak berani gitu kan. Sampai temen dia namanya sahabat kan, dia tahu keseharian gue kayak apa, bla bla. Ujung-ujungnya kan yang namanya cewek kan hati banget tuh ya kan mainannya. Akhirnya udah ngobrol bla bla bla. Terus gue tuh selalu bilang kayaknya gue nggak baik-baik aja deh. Terus gue tuh selalu dapat omongan, enggak kok, ini lo lagi nggak kuat aja, lo kurang ibadah aja, lo kurang ini aja. Omongan itu terus yang gue terima, dan ternyata gue ngerasa bahwa itu tuh nggak cukup buat gue. Karena gue datanglah ke psikolog, pertama kali gue ke psikolog itu gue melalui aplikasi. Aplikasi Halodoc. Iya, gue nyari ke Ada. situ. Oh, lu mau ketawa tadi? Emang ada gua? Ada aplikasi itu, terus gue download Relief aplikasi juga, boleh lah masuk Relief. Itu Relief aplikasi Halodoc juga. Nggak beda. Relief itu untuk controlling mental gitu banyak deh, dia bisa lu cerita di situ banyak deh. Jadinya built-in nih nanti. Yang gue pengen tanya, ketika lo cerita ke psikolog, respon yang dikasih itu sama nggak kayak respon ya lo harus sabar, baikin sholat, atau Ada beberapa psikolog yang kayak gitu. Jadi makanya kenapa waktu itu kan pandemi kan, gue nggak bisa langsung bertemu. Terus gue Zoom. Enggak, gue pertama itu jadi kayak by chat dulu, mana yang responnya menurut gue paling cocok sama gue. Karena cocok-cocokan itu benar. Itu benar, psikolog psikiater itu cocok-cocokan, nggak bisa langsung satu orang ini kayaknya dia deh gitu. Karena ada yang enggak juga gitu. Gue coba chatan bla 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 bla, ketemu nih sama satu orang yang oke. Terus gue datang lah, akhirnya gue temuin, boleh nggak gue bikin janji appointment untuk offline. Berapa kali offline, terus dia bilang, Firda kayaknya kalau urusannya udah sampai kayak gini, karena gue kan jadi gini, mental health issues itu ada 3 outputnya. Kalau nggak lu melukai diri lu sendiri, melukai orang lain, melukai binatang. Posisi gue dimelukai diri sendiri. Oh, melukai diri sendiri itu paling rendah. Kayak anak ibu. Enggak ada rendah atau ininya, enggak ada. Semua tetap jelek, semua tetap jelek. Nggak maksud gua. Tadi kan lu bilang Melukai kira binatang. proses lu melukai diri lu sendiri. Oh, iya, Kalau iya, makin iya. parah lu melukai apa tadi? Orang lain. Orang lain. Itu melukai makin parah diri lagi. benar, tusuk. Melukai. Banyak, maksudnya Bisa- output dari sebuah gua kira mental. secara fisik. Oh, iya. Enggak, output dari sebuah, karena kan gini, penyakit menurut gue ya, semua penyakit itu kan berdasarnya dari otak kan, dari pikiran, dari kekuatan apa yang ada di benak lu gitu, ngerti gak sih? Iya. Kadang-kala itu nggak bisa dikontrol, makanya kenapa dibilang orang yang punya mental health issues itu nggak bisa sembuh, bisanya mengurangi. Oh, gitu. Karena yang bisa nyembuhin lu doang, yang tahu benak pikiran lu doang. Gue setuju. Jadi menurut gua ya, gue nggak tahu tentang mental health issue. Sama gua juga. Gue punya masalah banyak banget. Sedap. Gue punya hal yang gue pendem banyak banget. Kita balik lagi lah ke masalah broken home. Menurut gue ya, mungkin bisa dibilang rumah gue tidak baik-baik aja. Bisa dibilang seperti itu. Wah, masalahnya lumayan gede. Benar-benar segede itu. Cuman gue tidak pernah sekalipun berpikir kalau rumah gue tuh broken home. Karena ketika gue mau, Bagus ya, kenapa gue nggak mau berpikir seperti itu? Karena gue ambil rasa bersyukurnya. Bagus. Gue ambil rasa bersyukurnya. Gue bilang orang tua gue nyokolahin gue. Gue sekarang bisa ngedebat mereka, bisa ini segala. Karena gue bisa cari uang sendiri karena sekolahin sama mereka. Gue bangun pagi, mereka masih lengkap. Mereka masih bawelin gue. Nyokap gue masih nelponin gue. Banyak orang di luar sana yang pengen di posisi gue. Nah itu gue juga berpikir Banyak kayak gitu. orang di luar sana yang pengen, gue nggak apa-apa dia ribut sama nyokap bokap gue, tapi balikin mereka bareng. Betul. Jadi gue selalu ngerasa, oh ya udah, ini bagian dari hidup aja. Karena mereka nggak selamanya sama gue. Tapi banyak orang. Suatu hari nanti gue akan rindu omelan itu mungkin. Nah itu gue dulu pas jadi. Suatu hari nanti gue akan rindu makian itu. Benar. Suatu hari nanti gue akan rindu, gue nggak mau pulang sampai dipaksa karena gue malas ngeliat mereka. Jadi Masuk FYP. itu yang gue selalu bilang, apapun tentang yang lo alamin, mau mental health, broken home, itu ada di sini lo. Di otak. Itu di pikiran lo. Lo yang bikin diri lo drop. Men, dalam hidup itu, percaya sama gue, dalam hidup itu nggak ada satu orang pun yang bisa nyelamatin lo. Ya. Lo hidup sendiri, lo hidup cuma lo doang bisa nyelamatin diri lo. Even orang tua lo, even pacar lo, even suami lo, even istri lo, nggak ada yang bisa nolongin lo. Karena nggak ada yang tahu isi hati dan isi kepala lo. Cuman diri lo. Kalau lo selalu menghajar diri lo, gue punya mental health, gue broken home, gue ini, lo cuma akan makin drop, nurun value diri lo, dan lo makin hancur. And once, no one care.
Selesai. Pak Haji, suaranya Pak Haji. Selesai. Ya itulah itu yang Quotes yang gue bagus. bilang kalau kenapa banyak orang-orang di luaran yang tadi gue juga sempat singgung, gue baru akhirnya bisa berdamai sama yang gue bilang broken di rumah itu pas pesta pora kemarin, karena itu proses pertama kalinya akhirnya gue menggandeng luka gue yang terberat untuk mau have fun di semua kegiatan gue gitu loh, dan ternyata dia bisa. Susah banget, damai itu sama diri sendiri itu adalah hal yang paling sulit menurut gue. Memaafkan mungkin mudah, berdamainya ya enggak. Makanya mungkin kalau gue bisa rangkum dari apa yang Bocum bilang, gue setuju untuk bahwa teman-teman mungkin di luar sana yang ngerasa diri kalian broken, diri kalian itu punya mental health issue atau kayak gimana, lari paling pertama adalah ke orang yang lo percayakan. Kalau itu udah ngebuat lo nggak tenang, tolonglah lari ke profesional. Karena itu kenapa gue bisa lari ke sana, kan menurut gue itu paling objektif. Dia nggak tahu gue, dia nggak tahu masa lalu gue, dia baru dengar gue saat itu. Jadi omongan yang keluar dari si profesional itu menurut gue lebih objektif, karena dia benar-benar ngelihat si sudut masalahnya dan guanya kenapa, bukan dari karena dia emang kenal sama gue, dia temen gue atau dia temennya keluarga gue atau segala macam, bukan karena itu. Benar-benar orang yang nggak kenal gue sama sekali aja gitu. Itu kedua. Terakhir, mau profesional membantu lo seperti apa, yang bisa nyelamatin lo ya just diri lo sendiri sebenarnya. Karena nggak, ya mau bantuan obat, mau bantuan terapi, mau apa, itu nggak akan ada yang bisa nolong lo. Yang bisa tuh cuma diri lo sendiri. Lu cuma bisa mengurangi. Makanya kenapa gue nggak berhenti untuk bilang validasiin diri dan jangan lupa untuk mementingkan diri sendiri gitu. Karena lo kadang terlalu banyak ngasih ke orang lain, ke manusia lain, terlalu banyak mengerti manusia lain, sampai lupa bahwa diri sendiri juga manusia gitu. Sama satu lagi penutup dari gue. Semua hal, semua masalah itu bisa diperbaiki. Semua tuh bisa sembuh, tergantung lo nya mau apa enggak. Gua kenal Firda udah lumayan lama. Yang gue selalu dengar dari Firda masalah di rumah dia, masalah mental health dia, masalah keluarga dia. Cuman in the end, tadi Firda barusan cerita apa ke gue. Dan setiap Firda cerita, kita selalu berpikir ini nggak bisa diperbaikin. Wah udah, lu tuh broken home. Gue selalu ngasih masukan ke Firda apa? Perbaiki nanti ketika lo berumah tangga. Perbaiki nanti ketika lo berumah tangga. Cuman hari ini Firda cerita, dia bisa ngerasakan kedamaian bokapnya, gandengan sama bokapnya, karena bokapnya juga tahu, gue ada dikasih waktu, gue harus memperbaiki sama anak gue. Firda juga mau, ketika lo mau buka hati, memperbaiki apa itu, semua bisa diperbaiki. Nggak ada waktu terlambat. Selama mulai aja dulu sih, menurut gue banyak teman-teman gue yang nggak mau mulai hal itu gitu. Banyak orang yang bilang kayak, ih gue sih kalau jadi lu mungkin udah nggak bisa. Iya, teman-teman anjing tuh begitu tuh. Nggak kayak gitu teman-teman, kayak lu tuh bisa kalau lu mau mulai sendiri. Mungkin banyak kalau HBS di luar sana juga yang pada bilang kayak keluarga gue udah nggak bisa segala macam. Karena lu mikirnya mereka nya nggak bisa. Coba lu pikir dulu, lu nya mau atau enggak pada aslinya. Kalau lu mau ya mulai aja dulu, berkali-kali nggak apa-apa. Sama seperti kesuksesan kan, untuk lu mencapai sebuah kata sukses kan lu perlu gagal dulu berkali-kali dan nggak apa-apa. Lu damai aja dengan kegagalan itu terus gitu. Betul. Mantap. Elnanda Utomo, ini pembahasan hari ini seru dan di luar ekspektasi gue, karena gue banyak belajar. Jadi gue ngerti sekarang broken home is not only cerai ya. Broken home itu banyak hal. Semua orang punya definisi broken home masing-masing. Terima kasih Firda. Terima kasih Elnanda. Terima kasih buat semuanya. Teman-teman yang mungkin ngerasa episode ini belum selesai, belum tuntas, boleh aja tolong tulis di kolom komentar. Kalau kita mau kulik lagi, mau debatin ini lebih panjang, silahkan tulis di kolom komentar. Atau DM aja ke Instagram Blue Media, ke Instagram Halo Hati, dan ke Instagram kita berdua. Buat teman-teman juga yang mau nantinya Halo Hati bahas ini dong, Halo Hati datang ke sini dong, silakan tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar YouTube kita ya guys. Dan kalau kalian mau penggal episode ini silakan penggal aja, tapi jangan lupa untuk dituliskan kredit title-nya agar mereka bisa nonton secara full. Dan kalau kalian mau kita ngundang Elnanda lagi buat bahas albumnya dia, nah itu yang gue tunggu-tunggu. Komen guys. Komen. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Blue Media. Thank you.